Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinda Selaning Tias, mahasiswa semester 7 dari Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mendalami tentang Bank Tabungan Negara. Bank Tabungan Negara yang akan membuka peluang kerjasama dengan fintech. Sebelum membahas lebih dalam lagi, kita harus tahu dulu apa sih fintech itu. Fintech atau Financial Technology sendiri merupakan sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk fintech biasanya berupa suatu sistem yang digunakan atau yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Inovasi dalam fintech adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan yang menggunakan teknologi untuk mempercepat dan mempermudah aspek layanan keuangan yang disediakan. Fintech sendiri semakin populer seiring dengan pesatnya perkembangan perusahaan-perusahaan rintisan atau startup. Perkembangan penggunaan fintech dan perusahaan fintech juga terus berkembang dari tahun ke tahun. Nah, Bank Tabungan Negara atau BTN akan menyiapkan rencana dan strategi dalam menyambut peluang dan tantangan pada tahun 2022 kali ini. Salah satunya adalah membuka peluang kerjasama dengan perusahaan teknologi finansial. Direktur Utama BTN mengatakan langkah itu akan diambil perseorangan guna mendalami disrupsi digital. Emiten bank dengan sandi BPTN ini akan aktif membuka kerjasama dengan fintech yang menyediakan layanan digital banking. Pasalnya, saat ini perseroan juga mengembangkan digital mortgage ecosystem. Pengembangan partnership tersebut antara lain dengan startup yang mendukung super apps yang mencakup bidang properti, kreatif design, digital marketing, dan startup online research sebagai bagian dari optimalisasi inisiatif pengembangan super apps BTN Property. Di sisi lain, bahwa perseroan juga telah menyusun beberapa inisiatif, di antaranya transformasi kantor cabang agar fokus ke sales and marketing service, dan ekspansi kredit yang mendukung ekosistem perumahan. Adapun penyaluran kredit pemilikan rumah atau KPR ke milenial dan pekerja informal akan dimaksimalkan untuk mencapai pertumbuhan kredit hingga double digit, serta peningkatan dana pihak ketiga khusus dana murah. Sementara itu, Komisaris Utama Bank BTN mengapresiasi kinerja Bank BTN pada 2021 yang tetap melaju di tengah pandemi COVID-19. Berharap kinerja Bank BTN tersebut dapat dipertahankan dan tingkatkan pada tahun 2022. Raker BTN dilakukan untuk menyampaikan rencana dan strategi perusahaan dalam menyambut peluang dan tantangan pada 2022. Tahun ini, Raker BTN mengusung tema Bolstering Optimism Conjuring All Change. Raker ini penting untuk manajemen dalam mengambil langkah-langkah korektif agar optimal mengejar target tahun 2022. Meluasnya fintech menciptakan berbagai perubahan yang sangat signifikan. Salah satunya terkait dengan gaya hidup. Salah satu contohnya yakni pinjaman atau kredit. Sebelum perkembangan fintech, orang akan cenderung meminjam ke bank secara langsung. Kini dengan adanya fintech, orang bisa mengandalkan pinjaman modal dari platform online seperti peer-to-peer. Dikutip dari laman resmi Sikapi Uangmu OJK, fintech terbagi menjadi 5 kategori. Yang pertama, crowdfunding atau penggalangan dana. Merupakan salah satu model pengertian fintech yang sedang populer di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dengan adanya teknologi ini, masyarakat dapat menggalang dana atau berdonasi untuk suatu inisiatif atau program sosial yang mereka pedulikan. Salah satu contohnya dengan penggalangan dana untuk membangun pesawat R80 yang didesain oleh B.J. Habibie. Contoh
Contoh startup vintage adalah dengan model crowdfunding yang kini tengah populer di Indonesia adalah kitabisa.com. Yang kedua, ada microfinancing adalah salah satu layanan perusahaan vintage yang menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk membantu kehidupan dan keuangan mereka sehari-hari. Karena masyarakat dari golongan ekonomi ini kebanyakan tidak memiliki akses ke institusi perbankan, maka mereka pun mengalami kesulitan untuk memperoleh modal usaha yang guna mengembangkan usaha atau mata pencarian mereka. Microfinancing berusaha menjembatani permasalahan tersebut dengan menyalurkan secara langsung modal usaha dari pemberi pinjaman kepada calon peminjam. Sistem bisnis dirancang agar return bernilai kompetitif bagi pemberi pinjaman, namun tetap attainable bagi peminjamnya. Salah satu startup perusahaan vintage yang bergerak dalam bidang microfinancing ini adalah Amarta, yang menghubungkan pengusaha mikro di pedesaan dengan pemodal secara online. Yang ketiga, ada peer-to-peer lending service. Jenis ini lebih dikenal sebagai vintage untuk meminjam uang. Perusahaan vintage ini membantu masyarakat yang membutuhkan akses keuangan untuk memenuhi kebutuhan. Dengan pengertian vintage ini, konsumen dapat meminjam uang dengan lebih mudah untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup tanpa harus melalui proses berbelit-belit yang sering ditemui di bank konvensional. Salah satu contoh perusahaan vintage yang bergerak dalam bidang pinjaman uang ini adalah Awan Tunai, sebuah startup yang memberikan fasilitas cicilan digital dengan aman dan mudah. Yang keempat, ada market compression. Dengan vintage ini, pengguna dapat membandingkan berbagai macam produk keuangan dari berbagai penyedia jasa keuangan. Vintage juga dapat berfungsi sebagai perencana finansial. Dengan bantuan vintage, pengguna dapat mendapatkan beberapa pilihan investasi untuk kebutuhan di masa depan. Yang kelima, ada Digital Payment System. Digital Payment System adalah startup yang bergerak dalam bidang penyediaan layanan berupa pembayaran semua tagihan seperti pulsa dan pasca bayar, kartu kredit, atau token listrik PLN. Salah satu contoh perusahaan vintage yang bergerak dalam digital payment system ini adalah Payfast, yang berbasis keagenaan untuk membantu masyarakat Indonesia, terutama mereka yang tidak memiliki akses ke bank untuk melakukan pembayaran berbagai macam tagihan setiap bulannya. Selama ini, industri vintage masih diatur oleh Peraturan OJK atau POJK nomor 77 tahun 2016 tentang layanan meminjam uang berbasis teknologi informasi. Adapun tujuannya adalah membantu untuk memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mengubah, mempertajam, atau mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan. Jadi, mulai dari metode pembayaran, transfer dana, pengumpulan dana, pinjaman, hingga pengelolaan aset bisa kemudian dipercepat dan dipersingkat dengan menggunakan teknologi. Berdasarkan hal ini, maka wajar jika vintage kemudian secara cepat menjadi kebutuhan yang akhirnya mengubah gaya hidup banyak orang, khususnya mereka yang bergelut di bidang teknologi dan keuangan. Perkembangan dan manfaat vintage di tengah masyarakat. Yang pertama, vintage membantu perkembangan perusahaan startup baru. Contohnya, Monitor, perusahaan startup Monitor membuat produk baru yang memberikan pengalaman di bidang digital banking, di mana aliansinya lebih detail dan rinci. Perusahaan seperti ini biasanya mulai tumbuh di Singapura, di mana kemudian targetnya adalah Asia. Yang kedua, vintage dapat meningkatkan taraf hidup. Bukan hanya mendapatkan keuntungan atau pendapat yang besar bagi perusahaan startup, namun keberadaan vintage juga ternyata bisa meningkatkan taraf hidup serta daya beli masyarakat luas. Sebagai contohnya, ada perusahaan startup yang kemudian membuat inovasi untuk menghadirkan merchant
dari mana merchant tersebut menerima sistem pembayaran dengan kartu debit dan kredit biaya rendah. Ada juga perusahaan startup yang kemudian membuat inovasi vintage yang dapat mengembangkan infrastruktur dunia perbankan untuk meningkatkan daya beli konsumen atau masyarakat. Lebih dari itu, adanya vintage di Asia Tenggara bahkan memiliki peranan penting dalam upaya pengentasan kemiskinan hingga 600 juta jiwa lebih. Perusahaan startup juga terus meyakinkan investor akan hal itu. Yang ketiga, vintage dapat merangsang perkembangan Bitcoin. Dampak positif dari perkembangan vintage adalah aplikasi Bitcoin di dunia finansial yang juga ikut berkembang. Dikatakan bahwa 2,5 miliar lebih pengguna Bitcoin yang tidak mempunyai akun bank akhirnya tetap bisa melakukan berbagai transaksi seperti pengiriman uang, pembayaran, serta transaksi lain dengan tanpa masalah. Keempat, vintage dapat mengurangi jumlah pinjaman yang berbunga tinggi. Masyarakat tentu merasa cukup tersiksa dengan kehadiran mereka yang mengaku penolong namun memberikan beban bunga dari setiap pinjaman. Adanya vintage kemudian menjawab permintaan sistem pinjaman uang yang lebih transparan serta dapat dinikmati semua masyarakat. Bagi mereka yang sudah menggunakan vintage, tentu merasa senang sekali manfaat dan juga perbedaannya ketika belum dan sesudah menggunakan vintage. Anda juga bisa mempelajari lebih detail tentang vintage ini. Bahkan bisa saja membuat perusahaan startup kemudian membuat inovasi vintage dengan menghadirkan layanan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Tidak menuntut kemungkinan jika inovasi vintage yang tidak hanya di bidang kartu kredit dan debit, tapi juga bunga deposito atau bentuk lainnya yang akan memudahkan masyarakat pada umumnya. Berikut adalah hal yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you!